Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Raje. Ia tinggal seorang diri di rumah kayu sederhana yang diwariskan orang tuanya puluhan tahun lalu. Usianya sudah lanjut, langkahnya sudah tak sekuat dulu, tapi hatinya tetap hangat dan penuh kasih sayang. Suatu pagi, ketika sedang membersihkan pekarangan belakang rumah, Pak Raje menemukan seekor burung perkutut yang tampak lemah dan terluka. Bulu-bulunya kusut dan salah satu sayapnya tak bisa mengepak sempurna. Pak Raje merasa iba. Ia membawa burung itu ke dalam rumah, membuatkan kandang dari bambu, dan merawatnya dengan penuh kasih. Setiap hari, ia memberi makan biji-bijian, membersihkan kandangnya, dan sesekali mengajaknya berbicara seolah burung itu bisa memahami isi hatinya. Burung perkutut itu pun perlahan sembuh dan mulai berkicau merdu, mengisi kesepian di rumah tua Pak Raje. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Burung itu bukan hanya sembuh, tapi juga tampak berbeda. Bulunya lebih mengilap dari biasanya, dan kicauannya terdengar tak biasa seolah menyimpan makna. Tetangga yang lewat bahkan sering berhenti sejenak, terpikat oleh nyanyian burung tersebut. Namun, pada suatu malam yang gelap, angin bertiup kencang dan petir menyambar di langit desa. Pak Raje terbangun oleh suara aneh dari arah kandang burung. Ia bergegas keluar kamar dengan membawa lampu minyak, dan betapa terkejutnya ia saat melihat burung perkutut itu tak lagi ada di kandangnya. Sebagai gantinya, seekor ular besar dengan sisik berkilau berwarna keemasan meringkuk di sudut kandang. Tubuh Pak Raje gemetar, tapi yang paling mengejutkan bukanlah kehadiran ular itu, melainkan kenyataan bahwa ular itu menatapnya dengan mata yang sama seperti burung perkutut kesayangannya, mata yang lembut, tak mengandung ancaman. Dan kemudian, ular itu mengangkat kepalanya dan bersuara bukan mendesis, melainkan suara manusia, lembut dan berat, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Kau telah merawatku dengan hati yang tulus, Pak Raje, maka malam ini, aku datang membalas kebaikanmu. Pak Raje nyaris tak bisa berbicara, namun rasa takutnya perlahan menghilang. Ia hanya bisa berdiri terpaku saat ular itu melingkar, lalu tubuhnya mulai bersinar pelan, membentuk pusaran cahaya. Dari cahaya itu, muncul sebuah sosok muda berpakaian putih, dengan rambut panjang dan wajah yang bersinar damai. Sosok itu tersenyum kepadanya. Aku adalah penjaga hutan yang lama terkutuk menjadi perkutut. Karena kasih sayangmu, kutukan itu terangkat. Kini, aku akan mengabulkan satu permintaan yang paling dalam dari hatimu. Pak Raje terdiam. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dalam hati, ia mengingat sesuatu yang telah lama ia kubur dalam diam. Dalam diam, Pak Raje menunduk. Kenangan masa lalu mengalir deras dalam benaknya sosok istrinya yang telah tiada. Suara tawa cucunya yang sudah bertahun-tahun tak ia dengar lagi. Ia bukan orang yang serakah. Ia tak pernah meminta kekayaan, umur panjang, atau kejayaan. Namun ada satu harapan yang selalu ia simpan, jauh di dasar hatinya. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku hanya ingin bertemu kembali dengan keluargaku, walau hanya sekali. Ingin melihat mereka dalam keadaan baik, dan mengatakan bahwa aku merindukan mereka." Sosok berjubah putih itu menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. "Permintaanmu murni, tak dibalut nafsu, maka akan kukabulkan. Tapi ingat, pertemuan ini tak akan seperti yang kau bayangkan. Jangan bertanya, jangan menahan, cukup lihat dan rasakan." Seketika itu, malam berubah hening, angin berhenti. Langit yang gelap perlahan dipenuhi cahaya lembut berwarna emas. Pak Raje merasakan tubuhnya ringan, seperti sedang melayang. Ia memejamkan mata. Saat membuka matanya kembali, ia sudah berdiri di sebuah halaman rumah yang sangat ia kenal. Rumah anaknya. Dari jendela, ia melihat anaknya sedang makan malam bersama istri dan dua anak mereka cucu-cucu. Pak Raje wajah mereka berseri-seri, bahagia, hangat dalam kebersamaan. Tak ada yang melihat ke arah Pak Raje, seolah ia hanya bayangan yang tak kasat mata. Tapi di dalam dada Pak Raje, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, campuran haru, lega, dan cinta yang itu. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cucunya yang bungsu tiba-tiba menoleh ke arah jendela, menatap langsung ke arah Pak Raje. Bocah itu tersenyum, lalu melambaikan tangan pelan, seperti tahu siapa yang berdiri di sana. Pak Raje tak sanggup menahan air matanya. Ia mengangkat tangan, membalas lambaian itu. Meski ia tahu tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan kembali muncul.
membawa tubuh Pak Raje perlahan kembali ke rumah kayunya. Ia kini berdiri lagi di samping kandang kosan, dan sosok berjubah putih itu sudah tak ada. Hanya ada kesunyian dan udara malam yang hangat. Namun sejak malam itu, Pak Raje tak lagi merasa sendiri. Setiap pagi, ada angin lembut yang membelai pipinya, seolah menyampaikan sapaan dari tempat jauh. Dan meski burung perkutut itu tak pernah kembali, kicauannya tetap terdengar samar di antara dedaunan setiap fajar. Dan pada suatu malam berikutnya, saat bulan menggantung sempurna di langit, Pak Raje melihat sesuatu yang mengejutkan di bawah pohon mangga belakang rumahnya. Di bawah pohon mangga itu, Pak Raje melihat sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, sebuah batu kecil berukir, bercahaya lembut, dengan ukiran yang tampak seperti huruf-huruf doa. Ia berjalan mendekat, lututnya bergetar bukan karena takut, tapi karena firasat yang datang begitu kuat. Saat tangannya menyentuh batu itu, sebuah gelombang hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tiba-tiba mengerti makna ukiran itu, seolah membaca dengan hati, bukan dengan mata. Ukiran itu adalah pesan dari sosok penjaga hutan yang dulu menjadi burung perkutut. Segala yang dirawat dengan tulus tak akan hilang sia-sia. Kasihmu adalah benir, dan kini kau panen buahnya. Waktumu hampir usai, tapi hatimu akan hidup dalam ingatan yang kau tinggalkan. Malam itu, Pak Raje duduk di bangku kayu, menghadap halaman. Ia memandang bintang-bintang dengan senyum damai, seolah tubuh tuanya tak lagi terasa berat. Tak ada penyesalan, tak ada rasa kehilangan, hanya kedamaian yang lembut seperti embun pagi. Keesokan harinya, tetangga menemukan Pak Raje tertidur di bangkunya. Tak lagi bernapas, tapi wajahnya tersenyum, seperti seseorang yang baru saja pulang ke tempat yang telah lama ia rindukan. Dan anehnya, di atas pagar bambu rumah itu, seekor perkutut berdiri diam, dengan bulu keemasan berkilau, mengawasi rumah tua yang kini menjadi cerita. Di desa itu, nama Pak Raje dikenang bukan hanya sebagai lelaki tua yang tinggal sendirian, tapi sebagai orang yang pernah berbicara dengan keajaiban. Rumahnya dijaga, pohon mangganya tetap tumbuh, dan tiap pagi, kicau burung perkutut selalu terdengar, seakan waktu tak benar-benar memisahkan mereka yang saling mencintai.